Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Miss Merit lagi dalam pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak manusia. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita lihat dulu nih, tujuan pembelajaran hari ini tuh untuk apa? Nah, tujuan pembelajaran sistem gerak manusia yang pertama untuk memahami sistem gerak pada manusia. Yang kedua, menjelaskan struktur dan fungsi rangka. Yang ketiga, menjelaskan struktur dan fungsi otot. Yang keempat, menjelaskan struktur dan fungsi sendi. Dan yang kelima, yang paling penting, upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Nah, sistem gerak manusia terdiri dari 2 poin utama, yaitu tulang dan otot. Tapi Miss bagi sebagai alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif terdiri dari tulang, rangka, dan sendi. Sedangkan alat gerak aktif terdiri dari otot. Maksudnya pasif itu seperti apa? Maksudnya alat gerak ini tidak bisa melakukan gerak jika tidak ada otot. Jadi yang menggerakkannya adalah otot. Kemudian kalau yang aktif, otot ini yang bergeraknya. Nah, selanjutnya kita langsung belajar yang pertama tentang tulang. Nah, tulang ini Miss bagi menjadi 3, ada menurut jenis, menurut sifat matriks, dan menurut bentuk. Menurut jenisnya terbagi menjadi 2, tulang rawan dan tulang keras. Sedangkan menurut sifat matriksnya terbagi menjadi tulang kompak dan tulang spons. Dan menurut bentuknya dibagi menjadi 4. Ini yang paling sering kita lihat ya, tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Menurut jenisnya kita lihat. Nah, menurut jenisnya dibagi menjadi tulang rawan atau kartilago dan tulang keras atau osteon. Tulang rawan merupakan rangka penyangga tahapan embrio manusia. Jadi ketika masih bayi, tulangnya masih tulang rawan atau kartilago. Apakah pada orang dewasa tidak ada tulang rawan? Ada. Contohnya di mana, Miss? Contohnya di telinga. Pada daun telinga, ini bisa kita lihat tulang rawan kan sifatnya elastis. Nah, daun telinga kita juga sifatnya elastis. Berarti daun telinga kita adalah tulang rawan. Terdiri dari sel-sel tulang rawan atau kondrosit. Kemudian tulang keras contohnya adalah bagian luar dari tulang paha. Ini adalah gambar tulang paha. Adalah merupakan rangka yang menyokong sebagian besar tubuh manusia, tapi tidak semua. Seperti yang Miss bilang tadi, pada manusia dewasa masih terdapat tulang rawan. Kemudian terdiri dari sel-sel tulang keras atau osteosit dan bersifat keras. Nah, jadi kalau tulang rawan ini elastis, kalau tulang keras ini keras. Balik lagi, kemudian menurut sifat matriksnya. Sifat matriks itu penyusunnya. Jadi kita bagi menjadi tulang kompak dan tulang spons. Tulang kompak itu yang seperti apa? Tulang kompak ini memiliki matriks yang bersifat padat dan rapat. Misalnya terdapat pada lapisan luar tulang pipa. Di sini tulang pipa, bagian luarnya kalau kita ambil menjadi seperti ini. Nah, sebelah sini ada yang bagian rapatnya ini berarti dia tulang kompak. Kemudian ada tulang sponsnya, memiliki matriks berongga. Nah, ini contohnya di dalamnya ini ada rongganya, ya kan? Ya, jadi ada tulang kompak dan tulang spons. Kompak yang padat, sedangkan spons yang berongga. Kita kembali lagi. Kemudian menurut bentuknya. Menurut bentuknya ada tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, dan tulang tak beraturan. Ya, tulang pipa contohnya tadi ada di tulang paha. Kemudian tulang pendek contohnya pada ruas jari-jari. Kemudian tulang pipih contohnya tulang yang di bahu. Kemudian ini tulang belakang
atau vertebrae yang kita ambil satu aja. Jadi tulang tidak beraturan ya, tidak beraturan bentuknya. Sekarang kita sudah belajar tentang tulang. Ada tulang rawan, tulang keras, tulang kompak, spons, pipa, pipi, pendek, dan tulang beraturan, tak beraturan. Kita balik lagi. Nah, jadi kan sistem gerak ada pasif, ada aktif. Tadi kita sudah belajar tulang, selanjutnya kita belajar rangka. Nah, rangka tubuh manusia terdiri dari tulang-tulang, jadi kumpulan tulang. Fungsinya apa, Miss? Fungsinya memberi bentuk dan menegakkan tubuh. Ya kalau nggak ada tulangnya, tubuhnya kan bleber. Kemudian melindungi organ tubuh yang bersifat lunak. Contohnya apa? Contohnya ada di dalam tengkorak ada otak. Nah, tengkorak ini gunanya untuk melindungi otak. Kemudian ada paru-paru, ada usus yang dilindungi oleh tulang rusuk. Kemudian ada alat gerak pasif sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Kemudian tempat melekatnya otot. Selanjutnya kita lihat nih, rangka dibagi menjadi dua. Ada rangka aksial atau sumbu tubuh dan rangka apendikular anggota tubuh. Rangka aksial terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama tulang tengkorak, kemudian tulang belakang atau vertebrae, kemudian tulang dada dan tulang rusuk atau sternum dan costae digabung karena mereka bergabung tulang-tulangnya. Kemudian ada rangka apendikular atau anggota tubuh. Nah, berarti rangka apendikular atas adalah anggota tubuh bagian atas dan rangka apendikular bawah adalah anggota tubuh bawah. Langsung aja kita lihat tulang tengkorak. Tulang tengkorak ya sudah terdiri dari banyak tulang. Ada tulang dahi, tulang baji, air mata. Di sini tulang air mata, tulang hidung, ada tulang pipi, ada tulang rahang atas, tulang lidah, tulang rahang bawah, tulang tengkorak, tulang pelipis, dan tulang ubun-ubun. Nah, banyak. Nah, ini perlu dihafal. Tidak, ini perlu dipahami aja, karena kalau ngafalin ya nggak apa-apa. Kalau mau dihafalin. Baik. Tulang belakang atau vertebrae. Nah, ini ruas tulang belakang. Paling sering di soal kalau ditanyainnya nih, tulang belakang terdiri dari ruas apa aja? Nama ada 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 12 ruas tulang pinggang, sakrum, dan tulang ekor. Nah, jadi apa ini? 7, 12. Kemudian tulang dada, sternum, dan costae. Nah, seperti yang Miss bilang tadi, mereka bergabung nih. Nah, biasanya nih tulang rusuk nih kita lihat nih, ada 7 pasang rusuk sejati. Sejati itu maksudnya apa? Langsung berhubungan dengan tulang dada. Kemudian 3 pasang rusuk palsu. Ini enggak ke tengah ya, enggak menempel ke tulang dada. Dan ini melayang. Kenapa namanya melayang? Karena memang melayang. Kemudian di sini ada 3 tulang nih. Tulang dada atau sternum terdiri dari tulang hulu, tulang badan, dan tulang pedang-pedangan. Nah, lanjut rangka pendikular atas. Rangka pendikular atas ini tangan, anggota gerak atas yang kanan. Ada tulang lengan atas, tulang pengumpil yang sejajar dengan ibu jari, kemudian tulang hasta yang sejajar dengan kelingking, ada tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Kemudian rangka pendikular bawah. Lanjut rangka pendikular bawah. Rangka pendikular bawah terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis yang kecil di belakang, kemudian tulang kering, tulang pergelangan kaki,
tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, tadi kita sudah belajar tentang rangka. Rangka ternyata terbagi menjadi dua ya. Ada rangka aksial, ada rangka apendikular. Rangka aksial dibagi lagi menjadi 3. Ada tulang tengkorak, ada tulang belakang, ada tulang dada, dan tulang rusuk. Sedangkan rangka apendikular terdiri dari apendikular atas dan apendikular bawah. Nah, hari ini kita berarti sudah mempelajari tentang tulang dan rangka. Untuk bagian sendi dan otot kita pelajari minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Sebelum Miss akhiri, ada tugas kecil aja, sedikit aja. Silakan buka buku paket IPA kelas 8 halaman 27. Kerjakan bagian C nomor 1 dan 2 di buku tulis kalian masing-masing. Nanti dikumpulkannya kalau sudah masuk. Akhirnya sudah selesai, alhamdulillah sudah selesai semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.